Baik, dari depan saya ucapkan shalom dan selamat malam bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang sudah hadir tepat waktu maupun yang menyaksikan secara live streaming untuk mengikuti ibadah permintaan doa pada malam hari ini. Dan sebelum kita memulai ibadah malam hari ini, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing untuk mengundang Roh Kudus hadir dalam perbaktian kita. Sebagai lagu pendahuluan kita menyanyikan lagu Sion nomor 233, Ku datang hampir padamu.
Dan sebagai lagu buka kita menyanyikan lagu Sion nomor 5, Kasih Surga Yang Terindah. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam yang indah ini. Kami umat-umat-Mu boleh datang ke Ka'bah-Mu yang suci untuk beribadah, dan biarlah Tuhan kami serahkan acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh menyegarkan iman kami sehingga kami boleh terus bertumbuh dan lebih dekat kepada Yesus. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Sulistiorini. Shalom, selamat malam bagi seluruh umat Tuhan yang telah hadir di gereja maupun yang menyaksikan melalui live streaming, melalui Facebook maupun YouTube. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul malam ini untuk berbakti dan memuliakan nama Tuhan. Perkabaran firman Tuhan
Yang akan saya bawakan malam ini berjudul Indahnya Usia Lanjut. Mari kita tunduk kepala dan berdoa memohon kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha pengasih dan maha penyayang, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu pada hari ini, terutama pada malam ini, di mana Kau telah antar kami semua untuk bisa datang berkumpul di dalam Ka'bah-Mu dengan selamat. Berikan Roh Kudus-Mu untuk menerangi hamba-Mu sehingga bisa membawakan firman ini dengan baik dan benar. Kami serahkan acara perbaktian ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam tangan-Mu saja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Pengantara kami. Amin. Usia tua, apakah yang terbersit di dalam benak saudara saat mendengar kata-kata itu? Apakah kulit yang keriput dan rambut yang memutih? Atau pendengaran dan daya ingat yang menurun? Menjadi tua bukan suatu penyakit, melainkan suatu proses yang wajar yang dialami oleh setiap insan sesuai dengan jenjang hidup yang telah diatur oleh Sang Pencipta. Sejak kita dilahirkan di dunia ini sebagai bayi yang mungil, kemudian bertumbuh menjadi anak-anak dan remaja, menjadi dewasa dan tua dengan bertambahnya usia kita. Di mata Allah tidak ada satu proses pun yang percuma atau tidak berguna. Masa tua dapat menjadi masa yang kelam, tapi dapat juga menjadi masa yang indah. Itu adalah pilihan kita. Tidak sedikit orang yang menganggap masa tua sebagai masa yang kelam, sehingga dilalui dengan penuh keluhan. Sebab di masa tua kekuatan fisik sudah menyusut, sehingga pendapatan mulai surut juga, dan penyakit-penyakit degeneratif biasanya mulai muncul, seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, hipertensi, kanker, dan lain-lain. Tetapi ada juga orang-orang tua yang menganggap usia tua sebagai usia yang indah. Keadaan fisik yang semakin melemah serta keterbatasan lainnya tidak menjadi halangan bagi mereka untuk menikmati indahnya usia lanjut. Mari kita lihat apa kata Alkitab tentang manusia lansia. Yang pertama, manusia lansia menurut Alkitab adalah manusia lanjut usia layak untuk dihormati. Di dalam Imamat 19 ayatnya yang ke-32, kita harus berdiri menghormati orang yang tua dan ubanan. Yang kedua, manusia lanjut usia adalah manusia bijaksana. Di dalam Ayub 12 ayatnya yang ke-12, hikmat bijaksana ada pada manusia lanjut usia. Yang ketiga, usia lanjut adalah penghargaan dan berkat dari Tuhan. Di dalam Amsal 16 ayatnya yang ke-31, rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Ayat-ayat di atas jelas mengatakan bahwa Allah sangat menghormati manusia lansia. Seorang lansia bukan cuma manusia yang menunggu pemutusan hubungan kontrak hidup. Manusia lansia tetap berpotensi menjadi berkat melalui hikmat mereka, pengalaman hidup mereka, ketekunan doa-doa mereka, dan tentu saja nasihat-nasihat mereka. Menjalani kehidupan di dunia ini dengan umur yang panjang itu sangat baik. Tetapi lebih baik dari semuanya itu adalah bagaimana Anda mengisi kehidupan Anda di dunia ini. Bagaimana Anda mengisi masa tua Anda menjadi masa yang indah? Yang pertama adalah dengan hidup benar di hadapan Tuhan.
Hidup benar bukan berarti hidup sempurna tanpa dosa, karena semua orang telah berbuat dosa. Hidup benar di hadapan Tuhan artinya kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, sehingga mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Di dalam Mazmur 92 ayatnya yang ke-13, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Para lansia yang hidup benar di hadapan Tuhan akan memiliki iman yang bertumbuh kuat, seperti pohon aras di Libanon, serta beranak pinak secara jasmani dan rohani, seperti tunas-tunas pohon kurma. Di dalam Mazmur 92 ayatnya yang ke-14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ini menunjukkan bahwa peran orang benar sebagai bagian dari kebangunan rohani, bersama dengan gereja di mana mereka ditanam dan bertumbuh. Tunas-tunas yang dihasilkan seharusnya dipakai untuk memberkati orang lain, menjadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini dalam menyatakan kasih. Seperti pohon, jika orang benar mendapatkan nutrisi di tempat ia tertanam, orang benar pun seharusnya memberikan kontribusi atau manfaat kembali kepada tempatnya ditanam sesuai dengan pertumbuhannya. Ayat ini juga menyatakan relasi yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang dekat dengannya membuat para orang tua dapat menikmati keindahan hidup. Mereka dapat mengalami kesetiaan dan cinta kasih Tuhan. Mari kita lihat kenapa pemazmur mengambil contoh pohon kurma dalam menggambarkan kehidupan orang benar. Pohon kurma memerlukan waktu 4-7 tahun untuk bisa berbuah, dan biasanya mencapai kualitas unggulannya pada usia 10 tahun. Luar biasanya seperti pohon aras, pohon kurma ini termasuk pohon yang sangat panjang umurnya, yaitu bisa lebih dari 100 tahun. Dan yang lebih hebat lagi, pohon kurma ini masih berbuah di usia seperti itu. Satu pohon bisa menghasilkan 80-120 kilo pada masa tuai. Seperti terlihat di gambar, satu pohon bisa menghasilkan begitu banyak buah yang punya kandungan nutrisi yang sangat baik dan berkhasiat tinggi. Tuhan ingin agar kita terus menghasilkan buah dalam kesegaran yang tak lekang dimakan usia. Seperti itulah seharusnya orang benar. Hidup benar di hadapan Allah akan menjadi teladan yang berharga bagi anak cucu kita. Hal itu akan membawa mereka untuk selalu mengutamakan Tuhan di atas segala permasalahan duniawi yang mereka hadapi, sehingga Tuhan selalu menjadi yang pertama di dalam hidup mereka. Yang kedua adalah dengan hidup dekat dengan Tuhan. Ada 5 hal mendasar yang dapat kita lakukan untuk memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah membiasakan diri untuk mengaku dosa-dosa kita kepadanya setiap hari. Jika dosa adalah penghalang di dalam hubungan kita dengan Allah, maka pengakuan menghilangkan penghalang itu. Di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pengampunan inilah yang akan memulihkan hubungan yang telah merenggang. Kita harus ingat bahwa pengakuan lebih dari sekedar mengatakan, "Saya meminta maaf atas dosa-dosa saya, ya Allah." Pengakuan adalah penyesalan yang tulus dari mereka yang sungguh-sungguh mengakui bahwa dosa mereka adalah pelanggaran terhadap Allah yang kudus.
Pengakuan yang berasal dari seseorang yang menyadari bahwa dosanya telah membuat Yesus Kristus dipaku di kayu salib. Inilah seruan pemungut cukai yang dikisahkan di dalam Lukas 18 ayat yang ke-13. Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Hal kedua adalah mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika Allah berbicara. Di dalam 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-19, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing, dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Alkitab adalah firman yang meneguhkan yang telah disampaikan oleh para nabi. Jika kita ingin bertumbuh lebih dekat kepada Allah, maka kita harus membaca firman-Nya secara teratur. Ketika membaca firman-Nya, kita mendengarkan Allah berbicara kepada kita melalui firman tersebut, dan Roh-Nya menjelaskan firman tersebut kepada kita. Di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16 dan 17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Hal ketiga yang dapat kita lakukan untuk memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Allah adalah dengan berbicara kepadanya melalui doa. Jika membaca Alkitab adalah mendengarkan Allah berbicara kepada kita, maka doa adalah cara kita berbicara kepada Allah. Injil seringkali mencatat peristiwa ketika Yesus menyepi dan menyingkir dari keramaian untuk bersekutu dengan Bapanya melalui berdoa. Doa lebih dari sekedar cara untuk meminta hal-hal yang kita butuhkan atau inginkan kepada Allah. Pelajarilah teladan doa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya di dalam Matius 6 ayat yang ke-9 sampai ke-13, yaitu doa Bapa kami. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. 3 permohonan pertama di dalam doa itu diarahkan kepada Allah. 3 permohonan terakhir adalah permintaan kita kepada Allah setelah kita menyebutkan 3 permohonan pertama. Hal lain yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan kembali kehidupan doa kita adalah dengan membaca kitab Mazmur. Banyak doa di dalam Mazmur yang berisi seruan sepenuh hati kepada Allah untuk berbagai macam hal. Di dalam Mazmur kita melihat ungkapan kasih yang mendalam, penyesalan, syukur, dan permohonan yang diperagakan dengan cara yang ilahi. Hal yang keempat adalah menemukan orang percaya, dan bersama dengan mereka kita dapat beribadah secara teratur. Ini merupakan komponen penting dari pertumbuhan rohani kita. Kehadiran kita di gereja tidak hanya untuk memberikan kita kesempatan untuk datang dan menghadap kehadiratnya di dalam ibadah dan penyembahan, tetapi juga memberikan kita kesempatan untuk bersekutu dengan umat Allah lainnya.
Ketika kita datang ke rumah Allah untuk beribadah dan bersekutu dengan umat-Nya, kita pasti akan menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Pada akhirnya, hubungan yang lebih dekat dengan Allah dibangun di atas kehidupan yang taat. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-23, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku." Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7 sampai ke-8, Yakobus menyatakan bahwa ketika kita menyerahkan diri kepada Allah melalui ketaatan, yaitu dengan melawan iblis dan mendekat kepada Allah, maka Dia akan mendekat kepada kita. Di dalam Roma 12 ayat yang pertama, Paulus di dalam suratnya untuk jemaat di Roma menyatakan kalau ketaatan adalah persembahan yang hidup sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Semua nasihat yang alkitabiah menyatakan bahwa ketaatan merupakan tanggapan kita terhadap kasih karunia Allah yang telah kita terima melalui anugerah keselamatan. Kita tidak memperoleh keselamatan melalui ketaatan. Sebaliknya, ketaatan adalah cara kita untuk menunjukkan kasih dan rasa syukur kita kepada Allah. Jadi, melalui pengakuan dosa, pendalaman Alkitab, berdoa, beribadah di gereja secara teratur, dan ketaatan terhadap perintah Alkitab memungkinkan kita untuk mengembangkan hubungan yang lebih dekat kepada Allah. Yang ketiga, agar masa tua kita menjadi masa yang indah adalah dengan hidup produktif untuk Tuhan. Di dalam Mazmur 92 ayat yang 15 sampai ke 16, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ayat ini menyatakan bahwa kehidupan yang produktif hingga masa tua, berapapun umur kita, Tuhan tetap menjanjikan kasih dan kesempatan bagi kita untuk berbuah terus. Tuhan akan tetap bisa memakai Anda secara luar biasa tanpa melihat berapapun umur dan kemampuan Anda sekarang. Tidak ada kata terlambat selagi kesempatan hidup masih dibukakan. Di dalam Yesaya 46 ayatnya yang keempat, "Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Janji Tuhan ini artinya jelas. Tuhan tetap memiliki rencana bagi kita bahkan ketika kita sudah tua dan lemah. Kekuatan kita terbatas dan akan menurun di masa tua. Tetapi kekuatan Tuhan yang tidak pernah berkuranglah yang akan membuat kita agar bisa tetap berbuah dengan sehat dan segar. Masa tua menjadi usia yang indah karena mereka dapat hidup produktif dengan menjaga kesehatan rohani, memelihara kesegaran jasmani, memberitakan kebenaran, serta menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Sebagai kesimpulan, masa tua tidak harus menjadi masa yang kelam yang dilalui dengan keluhan. Jadikanlah masa tua Anda menjadi masa yang indah. Nikmati usia lanjut dengan hidup benar di hadapan Tuhan, hidup dekat dengannya, dan hidup produktif untuk Dia. Selagi masih ada kesempatan, pakailah hidup Anda untuk menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati.
Mari kita bertelut untuk berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas berkat perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu dalam aktivitas pekerjaan kami sampai pertengahan minggu ini. Sehingga pada jam permintaan doa ini kami masih dapat berkumpul di gereja-Mu yang suci ini dan juga secara live streaming untuk berbakti, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami pelajari. Terima kasih untuk para lansia yang ada di Jemaat Yosodipuro. Tuhan, terima kasih untuk nafas hidup dan untuk kesempatan yang masih Engkau berikan untuk kami semua sampai saat ini. Tuhan, tolonglah kami untuk dapat memanfaatkan waktu yang masih Engkau berikan kepada kami dengan sebaik-baiknya. Tolonglah kami untuk dapat hidup benar di hadapan-Mu. Tolonglah kami untuk dapat melayani-Mu. Tolonglah kami untuk dapat hidup lebih dekat kepada-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Sulis yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan urapi Ibu Sulis dan keluarga sehingga mereka dapat menjadi saksi akan kasih-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, ampuni kami atas segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Sucikan kami atas dosa-dosa kami oleh darah-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dan para lansia yang tidak dapat hadir bersama-sama dengan kami. Bagi yang sakit, kiranya Tuhan jamah sehingga mereka dapat pulih dan sembuh kembali. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga Mas Fian. Kiranya Tuhan berikan mereka kesabaran, berikan mereka kesatuan, sehingga mereka dapat membangun keluarga yang bahagia. Tuhan, kami juga berdoa bagi yang mengalami lemah iman dan yang mengalami berbagai permasalahan, kiranya Tuhan tilik dan Tuhan tolong mereka satu persatu. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh anggota Jemaat Yosodipuro, dari anak-anak, remaja, orang-orang muda, dan juga para lansia. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sertai kami satu persatu, keluarga demi keluarga. Kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih dalam pelajaran sekolah, anak-anak muda kami yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari jodoh. Kiranya Tuhan ikut campur tangan dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, tolonglah kami untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan tolonglah kami untuk dapat setia sampai Maranatha.
Tuhan, kami berdoa untuk seluruh program kerja Jemaat Yosodipuro. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, tolonglah kami untuk dapat bersatu padu bekerja melayani-Mu, menyiapkan jiwa-jiwa untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, untuk seluruh organisasi Gereja Masehi Advent hari ke-7. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin dan Tuhan sendiri yang memeliharakan kami. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sempurnakan doa kami ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan saat ini kita akan menutup perbaktian kita. Kita akan menyanyikan lagu tutup dari lagu Sion nomor 224, Apa Kita Hidup Dekat Yesus. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebagai doa tutup, saya minta Pendeta Noti untuk berdoa. Kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur pada malam ini di jam permintaan doa. Kami umat-umat Tuhan yang datang di Ka'bah-Mu yang suci, bahkan umat-umat Tuhan yang menyaksikan ibadah melalui live streaming, biarlah melalui puji-pujian, doa-doa yang kami sampaikan, dan firman Tuhan yang telah diperdengarkan kepada kami, boleh menjadi berkat rohani bagi kami semua,
untuk lebih setia menanti kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Kami berdoa bagi Ibu Sulis yang telah menyampaikan roti hidup bagi kami. Biarlah kami dapat menjaga tubuh kami sehat, baik usia dini, bahkan usia lanjut. Biarlah kami boleh sehat, bergembira, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Bapa di sorga memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Roh Kudus-Mu dan berkat sorga akan menjadi bagian daripada Ibu Sulis, sehingga di lain kesempatan hamba-Mu boleh melayani akan Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini kami berdoa bagi umat-umat Tuhan yang terbaring oleh karena keadaan sakit. Kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan angkat sakit penyakit mereka, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Yang lemah iman kiranya Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Umat-umat Tuhan di dalam segala usaha dan pergumulan hidup mereka, kami percaya rezeki dan berkat sorga akan menjadi bagian daripada semua umat-umat Tuhan, baik di Jemaat Yosodipuro, cabang Sekolah Sahabat Sumber Lawang, dan perkumpulan Solo Madu. Bapa di sorga, terima kasih oleh sebab Tuhan telah tibakan kami di Ka'bah dengan selamat. Dan bila mana umat-umat Tuhan akan kembali ke tempat masing-masing, kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus akan memelihara tibakan umat-umat Tuhan dengan selamat, boleh beristirahat dengan damai. Besok pagi semua boleh bangun dengan satu tubuh yang sehat untuk melanjutkan semua aktivitas dan pelayanan mereka. Inilah doa dan harapan kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan berkat sorga menjadi bahagian kami semua. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Puji Tuhan, rangkaian ibadah Rabu malam kita pada malam hari ini telah selesai. Dari depan kami ucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.